Stadion mereka namanya U-Power Stadium, itu jaraknya cuma 23 km, masih daerah Lombardi. Jadi ini sebetulnya masih daerahnya kota Milan. Makanya banyak yang bilang musim depan Serie A menghadirkan 3 klub dari kota Milan. Pertama Inter Milan, kedua AC Milan, yang ketiga si AC Monza ini. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Hari ini gue mau ngebahas AC Monza. Ini klub yang gila banget, sangat ambisius. Bahkan kemarin gue baca di berita mereka ingin mendatangkan Dybala dan Icardi. Gila banget. Monza ini memang ambisius banget sih di bursa transfer. Galliani bahkan sampai datang sendiri ke markas Inter untuk negosiasi mendapatkan Sensi. Sebelumnya sudah ada Ranocchia. Ke depan beberapa pemain yang mereka incar, ada Junior Messiah di AC Milan, ada Candreva juga. Wah, ngeri banget. Apalagi kalau mereka benar-benar bisa datengin Dybala dan Icardi, walaupun masih kayaknya impossible, tapi melihat di belakang mereka ada Berlusconi dan Galliani, gua rasa itu hal yang nggak mustahil sih. Tapi kalau dilihat-lihat dari komposisi manajemen dan pemainnya, sebetulnya namanya lebih cocoknya bukan AC Monza sih. Manajemennya oke, Milan banget, presidennya ada Berlusconi, kemudian tangan kanannya ada Galliani. Tapi pemain-pemain mereka di musim lalu, kiper andalan mereka Di Gregorio, itu kipernya dari pinjaman Inter, sudah ditebus. Bek andalan mereka musim lalu Pirola, itu Inter banget. Sekarang mereka sudah mengamankan Ranocchia, ada Sensi, apalagi kalau mereka bisa benar-benar mendatangkan Candreva dan Icardi. Wah, itu Inter banget. Manajemennya Milan, pemainnya Inter. Jadi mungkin mereka lebih cocok disebut Inter Monzanale kali ya. Anjir, Jayus apa tahu Monzanale. Oke teman-teman, gue mau bacain beberapa fakta menarik dari Monza. Yang pertama adalah, ini adalah musim pertama Monza ke Serie A. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini daftar klasemen akhir di Serie B. Mereka ada di peringkat 4 ya teman-teman ya. Jadi di pertandingan terakhir, mereka ini sebetulnya bisa langsung promosi ke Serie A tanpa perlu playoff. Di partai terakhir mereka kalah dari Perugia, sehingga mereka harus ada di peringkat 4. Dan itu harus, harus playoff. Akhirnya mereka playoff lawan Brescia dulu, menang. Habis itu mereka lawan Pisa dan akhirnya lolos. Nah, yang menjadi menarik adalah musim lalu mereka juga playoff juga. Jadi musim ini pelatih mereka namanya Stropa, baru 1 musim langsung bawa ke Serie A. Musim lalu pelatih mereka namanya Brocchi, Christian Brocchi. Teman-teman pasti tahu lah. Brocchi ini dulu juga pernah main di Inter, pernah main di Milan juga. Tapi waktu musim lalu si Monza itu ada di peringkat 3. Lebih tinggi dibandingkan musim ini. Musim ini 4, musim lalu 3. Nah, walaupun mereka ada di peringkat 3, pas playoff kalah. Jadi kemarin pas lagi playoff itu pemainnya udah gugup banget, udah mengalami trauma-trauma. Pelatihnya juga masih baru juga, Stropa. Baru 1 musim, tapi ternyata malah berhasil lolos dari babak playoff dan sekarang ada di Serie A. Fakta menarik lainnya adalah kiper mereka, Di Gregorio, itu menjadi kiper dengan catatan clean sheet paling banyak di Serie B. Tetapi teman-teman, ini clean sheet-nya 15 kali clean sheet dari 41 pertandingan, paling banyak di Serie B. Tetapi lini depan mereka parah. Tidak ada yang masuk 5 besar daftar top skor. Makanya nggak heran mereka sangat agresif di bursa transfer, khususnya lini depan, karena mereka ingin memperbaiki lini depannya nih. Mereka nggak begitu seimbang untuk skuadnya. Pertahanannya bagus banget. Di Gregorio clean sheet terbanyak. Pirola salah satu back terbaik musim lalu di Serie B. Lini depannya keok, makanya lebih banyak diperbaiki di lini depan. Fakta menarik lainnya yang sebetulnya teman-teman gue yakin udah banyak yang tahu, bahwa mereka pemiliknya adalah Silvio Berlusconi. Pada tahun 2017 Berlusconi ini ngelepas Milan. Terus tahun berikutnya dia beli si Monza. Nah, Monza ini jaraknya cuma 23 km dari Giuseppe Meazza. Stadion mereka namanya U-Power Stadium, itu jaraknya cuma 23 km, masih daerah Lombardi. Jadi ini sebetulnya masih daerahnya kota Milan. Makanya banyak yang bilang musim depan Serie A menghadirkan 3 klub dari kota Milan. Pertama Inter Milan, kedua AC Milan, yang ketiga si AC Monza ini. Nah, si Berlusconi ini begitu dia turun dari dinasti politiknya, kan dia sebelumnya PM-nya Italia ya teman-teman ya. Nah, dia tinggalnya di daerah Monza. Terus si Galliani itu lahirnya di Monza. Jadi mereka akhirnya sepertinya ingin menjadikan Monza sebagai kerajaan mereka berikutnya ya. Karena kalau dilihat dari yang gua baca nih, kota Monza itu kota industri
isinya itu entrepreneur, terus small business owner, terus middle class population. Middle class tuh ya kayak apa, kelas menengah kayak anak-anak Jaksel. Nah itu adalah target market politiknya si Berlusconi. Jadi gua mencium gelagat-gelagat sepertinya kayak di Indonesia lah, kepala daerah, calon kepala daerah, terus supaya mendapat simpatik dari warga dia membeli klub mendukung klub lokal, ngasih dana. Nanti klubnya juara, dia akhirnya banyak menyukai, banyak yang milih. Soalnya dari yang gue baca tentang Monza, karakteristiknya seperti itu dan dikaitkan dengan target market pemilihnya Berlusconi memang orang-orang entrepreneur, small business, dan kelas menengah. Coba ya kita lihat ya beberapa tahun ke depan apakah Silvio Berlusconi kembali bertengger di kancah politik di Italia sana. Tapi kalau teman-teman coba googling tentang Monza, itu bukan sepak bola. Mereka tidak begitu kuat tentang sepak bola dalam sejarahnya. Mereka lebih terkenal sebagai salah satu sirkuit dari F1. Tapi apapun itu patut diacungi jempol dan sangat dinantikan kiprah dari Berlusconi dan Galliani dalam membentuk Monza. Terlebih Monza itu bukan daerah sepak bola. Kalau teman-teman googling, mereka lebih terkenal sebagai salah satu sirkuit F1. Dan musim depan salah satu klub yang menurut gue layak ditunggu-tunggu Monza sih. Menurut teman-teman gimana? Apakah Monza akan balik lagi langsung ke Serie B? Karena pemainnya banyak yang baru sehingga nggak kompak. Kalau menurut gue harusnya mereka pilih pelatih yang udah berpengalaman di Serie A sih. Atau jangan-jangan mereka bisa langsung masuk ke zona Eropa. Mengingat Berlusconi sama Galliani sudah sangat berpengalaman di Milan, mereka sukses berat. Pendapat teman-teman gimana? Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet